Ternyata semua orang pun bisa mendapatkan diagnosa seperti ini ya Bu. Ancamannya tadi pasien tidak bisa dikelola dengan baik, bahkan meninggal. Nggak ada antibiotik yang mempan untuk sakit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Critanto bersama saya Anto Sutanto. Udah lama banget nih ya teman-teman Critanto. Saya upload video di YouTube ya. Kalau nggak salah terakhir itu di sometimes in 2023, 2023. Mohon maaf karena kesibukan saya. Jadi baru tahun ini lagi akan menggulirkan video-video yang mudah-mudahan akan menjadi inspirasi. Teman-teman perlu ingat juga bahwa di channel Critanto by Sadewa Group ini kita tidak hanya membantu secara lisan tapi dengan action juga ya. Ngomong-ngomong tentang action, hari ini ya secara online di tanggal 21 Februari 2024 saya menghadirkan seorang praktisi kesehatan dan juga dosen ya. Nanti beliau akan memperkenalkan diri dengan topik yang saat ini sih kalau saya bilang sedang fenomena ya, bahwasanya ada beberapa kasus, banyak kasus kalau boleh saya bilang anak-anak di Indonesia, tapi bukan hanya anak-anak ya, mayoritas memang anak-anak resisten terhadap antibiotik. Ya, nggak main-main loh ini loh, ya. Jadi kalau kita sudah resisten, gimana kalau misalkan kita terserang satu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, dan kemudian antibiotik itu tidak dapat melumpuhkan bakteri tersebut. Bagaimana kejadiannya lalu kalau misalkan kita sudah resisten, solusinya seperti apa dan pencegahannya seperti apa? Yuk, mari tanpa berlama-lama lagi kita sambut Ibu Erni Kolopaking. Halo Ibu Erni Kolopaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Anto. Apa kabar Ibu Erni? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Ibu, kesibukannya apa nih, Bu? Oh, saat ini saya sedang merawat suami saya. Tapi secara profesional, saya sudah purna tugas. Dulu saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Sutomo selama 25 tahun. Kemudian saya bertugas di Malaysia menjadi dosen Fakultas Farmasi swasta di Kota Shah Alam di Malaysia. Tahun berapa tuh Bu? Boleh tahu? Tahun berapa tuh Bu? Kalau yang Sutomo itu mulai 1980 sampai 2005. 2010 saya diminta untuk mengajar clinical pharmacy di Fakultas Farmasi atau School of Pharmacy Management and Science University MSU di Kota Shah Alam itu di Malaysia. Mulai tahun 2010 sampai 2016. Kemudian saya kembali dan saya invited speaker atau saya diminta untuk memberikan konsultasi dalam hal penggunaan obat. Setelah itu ikut juga menyumbangkan pikiran untuk pembuatan buku-buku panduan. Nah, mulai tahun 2003 kemarin kebetulan suami saya sakit agak berat juga, sehingga saya lebih banyak di rumah, jadi nggak bisa keluar kota lagi. Dulu sering keluar kota untuk memberikan ceramah, memberikan konsultasi dan sebagainya. Ya, kalau boleh dibilang Ibu udah melanglang buana dengan profesi Ibu ya untuk memberikan edukasi-edukasi ya kepada yang membutuhkan ya Bu ya. Saya cuma mau ngucapin makasih juga untuk kesediaannya di tengah-tengah kesibukannya mungkin merawat suami dan juga pekerjaan-pekerjaan lain ya untuk berbagi. Ya, betul. Wow, ya, luar biasa banget loh. Suatu kehormatan banget bagi channel Critanto Ibu. Terima kasih. Saya juga biasanya yang kalau saya diunggah di YouTube tuh karena memberikan seminar-seminar, webinar-webinar, kemudian oleh panitia webinarnya diunggah di YouTube. Oh gitu, oke. Tidak. Ya, jadi udah ada beberapa video saya yang di YouTube. Memang tadi dikatakan oleh Mas Anto bahwa saya sering keluar rumah. Betul, memang selama saya dinas di Sutomo maupun di Malaysia,
saya sering ditugaskan ke luar negeri juga gitu. Keliling Indonesia pada waktu di Sutomo itu untuk membimbing dan memberikan action ya, langsung action kepada rumah sakit di Indonesia, terutama waktu itu masih 15 rumah sakit pendidikan, kemudian rumah sakit kelas B dan kelas C yang diminta untuk mulai menegakkan penggunaan dan pengelolaan obat secara rasional, khususnya penggunaan antibiotika. Setelah itu saya juga pernah menjadi konsultan WHO untuk World Health Organization ya, untuk the role of the pharmacist in the healthcare team, dan mengerjakan proyek-proyek USAID yang ada di Indonesia. Dan setelah itu saya juga dikirim untuk mengambil masters di University of Southern California USC di Los Angeles untuk kebijakan keuangan, maksudnya asuransi kesehatan, bagaimana mengelolanya dan sebagainya. Jadi itu latar belakang pendidikan dan pengalaman saya. By the way, saya lulusan School of Pharmacy dari ITB Bandung. Oke, lulusan lokal ya Bu ya. Oke. Iya, betul. Ibu, boleh nggak kita mulai dengan, tadi Ibu mengatakan bahwasannya tidak bisa keluar kota karena ada kesibukan merawat suami karena satu kondisi tertentu. Apakah ada hubungannya dengan topik yang kita bicarakan bahwa topiknya itu nggak ada antibiotik yang mempan untuk sakit itu? Apa kalau boleh tahu diceritakan tentang kondisi dari... Ya, betul. Jadi sebetulnya suami saya mulai waktu masih bekerja itu sudah mempunyai diabetes sejak tahun 2003. Jadi underlying disease-nya itu diabetes. Kemudian dengan perjalanan waktu diabetesnya terkontrol dengan baik, tapi kita tahu bahwa di luar sana itu terjadi resistensi antimikroba. Saya koreksi sedikit tadi Mas Anto, kalau kita membahas resistensi antimikroba itu artinya bakterinya yang resisten. Jadi bukan orangnya, tapi bakterinya resisten terhadap antimikroba yang ada di pasaran. Ya. Bisa satu antimikroba atau kita sebut antibiotik, atau beberapa antimikroba yang kemudian bakterinya itu kita sebut sebagai superbug atau bakteri yang resisten terhadap beberapa macam jenis antibiotik atau antimikroba. Nah kemudian pada tahun 2019 kami pergi ke Bangkok ceritanya bertiga dengan anak saya. Ternyata pada waktu di sana suami saya itu istilahnya ketularan seperti penyakit radang paru-paru, waktu itu pneumonia. Jadi cepat-cepat kami bawa kembali ke Surabaya. Nah pada waktu di Surabaya diberi obat-obat antibiotik yang lini pertama ya. Lini pertama itu maksudnya yang paling harus digunakan terlebih dahulu. Diberi yang pertama itu dalam waktu 3 hari tidak mereda. Diberi lagi yang kedua, jenisnya beda, tidak sembuh juga. Dan akhirnya dilakukan tes yang disebut dengan culture and sensitivity test. Artinya di darahnya diambil, dilihat, kemudian diperiksa, dikultur atau ditumbuhkan, kemudian nanti dilihat apakah antibiotika yang diberikan itu masih peka atau sudah resisten. Nah, ini saya tunjukkan hasil pemeriksaannya ya. Ya. Jadi begini, suami saya itu kan agak lama sakitnya itu ya, dan karena memang underlying disease-nya juga sudah ada, jadi memang sudah biasa jika batuk, pilek, flu, kemudian pneumonia itu lama sembuhnya. Nah, karena waktu itu sudah 2 macam antibiotika lini pertama tidak sembuh, maka dilakukan tes kultur. Nah, permintaannya begini, CRP-nya, PCT-nya, pengurangan gram, kemudian yang nomor 6 itu kultur sputumnya. Nah, ini saya khusus menyajikan data ini sehingga kita bisa melihat bahwa hanya tes ini saja tentang penyakit infeksinya dan bakteri-bakterinya itu menghasilkan atau mengeluarkan uang 2,3 juta, dan ini tidak di-cover oleh BPJS ya, harus membayar sendiri. Di samping itu suami saya juga sudah dilakukan pemeriksaan torak, kemudian darah lengkap, urin lengkap, fungsi ginjal, fungsi liver,
profil lemak, profil gula, semualah gitu. Jadi ini saya ingin menekankan bahwa dengan adanya resistensi ini, maka biaya pelayanan kesehatan menjadi membengkak dan lama perawatannya menjadi lebih panjang. Tapi suami saya ini tidak dirawat di rumah sakit, tetap saya rawat di rumah karena saya dan dokternya sudah tahu bahwa saya bisa merawat di rumahnya daripada di rumah sakit, malah lebih kompleks, lebih baik di rumah dulu. Tapi pada waktu pemeriksaan ini sekaligus dokternya meminta kemungkinan ini sepsis atau tidak. Itu PCT-nya nanti bisa dilihat bahwa masih oke ya. Tapi kalau PCT-nya sudah menunjukkan gejala ke arah sepsis, ya suami saya harus dimasukkan ke rawat inap di rumah sakit begitu. Lalu hasil dari diagnosa ini apa, Bu? Artinya bakteri yang ada di tubuh suami ibu itu resisten terhadap antibiotik yang ini ada hasilnya. Oke. Nah, ini memang agak kecil-kecil ya. Yang saya beri warna kuning itu amoksisilin, kemudian ampicillin. Itu dua-duanya sudah resisten. Seperti kita ketahui ya, dalam dunia medis, dua-duanya ini termasuk antibiotik yang lini pertama. Sebetulnya kalau ini masih peka ya, jadi lawannya dari resisten itu sudah tidak peka lagi, sedangkan lawannya adalah peka atau sensitif ya. Itu pneumonia, bronkitis gitu dengan lini pertama sudah bisa gitu. Nah, kalau kita menggunakan golongan macrolide itu juga bisa gitu, tapi ini kita menggunakannya yang broad spectrum gitu. Nah, sudah itu kita melihatnya sebelah kanan itu antimikrobial yang masih peka. Kalau dilihat ya lebih jelas lagi, kebetulan ini kecil-kecil, itu ya. Lini kedua cephalosporin, kemudian lini ketiga meropenem gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa suami saya itu ketemunya bakterinya Klebsiella sebetulnya. Sebetulnya tidak terlalu dalam tanda petik ya, tidak terlalu membahayakan seperti misalnya kena ESBL gitu ya atau MRSA gitu. Enggak gitu. Jadi Klebsiella yang pneumonia. Jadi memang diagnosanya dokternya sudah betul pneumonia, tapi pada umumnya kalau kita rawat jalan itu kita tidak meninjau atau memeriksa lebih lanjut bakterinya itu apa, karena seperti kita ketahui mahal, pemeriksaan kultur itu mahal, sehingga jika pasien tidak mempunyai dana yang cukup ya pasti dokternya nggak memberikan perintah untuk ini. Tapi karena waktu itu dokter dan saya penasaran ya, apa sih ini Mas Untung ini kok nggak sembuh-sembuh, bakterinya apa, kemudian kepekaannya bagaimana gitu. Nah, ternyata ketemu bahwa memang yang telah diberikan itu sudah tidak peka lagi, dan akhirnya diganti dengan antibiotik ketiga yang golongan cephalosporin, jadi naik ke lini kedua begitu. Oke, kalau boleh tahu kenapa bakterinya bisa rentan di tubuhnya suami ibu? Nah, gini ceritanya. Jadi kalau kita membahas tentang resistensi antibiotik yang saya katakan tadi begini ya, ini ada fenomena baru, ya sudah sejak tahun 1940 sebetulnya, tetapi sekarang semakin menjadi karena keadaan yang saat ini itu ada banyak faktor ya, nanti kita bahas hal itu. Nah, kenapa kok kita repot-repot mikirin resistensi antimikroba? Kalau seandainya tidak ada dampak yang membahayakan, tentu buat apa ya, seperti kata Presiden Gus Dur ya, gitu aja kok repot gitu ya. Ya repot karena apa? Ternyata resistensi antimikroba itu menghasilkan dua hal yang sangat membahayakan. Nomor satu, kegagalan dalam penanganan pasien. Ya, seperti tadi yang saya katakan, Mas Untung itu sudah, suami saya itu sudah gagal kan, semakin lama semakin memburuk, dan kebetulan dia juga mempunyai HP yang kalau panas itu HP-nya pecah-pecah sehingga turun menjadi 8 waktu itu ya. Kemudian yang kedua, biaya pelayanan menjadi tinggi. Nah, itu sudah diformulasikan demikian di seluruh dunia bahwa kita sepakat bahwa resistensi antimikroba itu sangat berbahaya karena dua hal itu. Gagal ya, perawatan jadi lebih lama, penderita komplikasi, bisa sepsis, dan terakhir bisa meninggal dunia gitu kan.
Nah, yang kedua, biaya perawatan jadi jauh lebih mahal lagi, gitu. Sehingga itu akan memberatkan pribadi masing-masing pasien maupun asuransi yang membiayai. Walaupun kita di negara maju pun, asuransinya juga tidak kuat kalau lama-lama yang dikelola itu pasien-pasien dengan komplikasi karena resistensi antimikroba. Dan seperti diketahui ya, kalau kita melihat statistik di Eropa, di Amerika, di Eropa itu 50.000 pasien meninggal dunia karena resistensi. Jadi seperti kondisi suami saya itu kalau tidak dikelola dengan lebih baik lagi, terus-menerus bisa sepsis, bisa meninggal gitu kan. Nah, di Amerika juga demikian. Dan ini menurut the World Health Organization ya, pada tahun 2050 itu bisa-bisa sekian miliar manusia, sekian ratus ribu manusia meninggal karena resistensi, karena kita sudah tidak bisa mengelola pasien secara SOP yang ada gitu. Nah, sekarang kita tanya mengapa begitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita meneliti ya, banyak sekali yang sudah diteliti ya, bermacam-macam paper ya. Nah, penyebabnya itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah fenomena alami. Jadi bakteri itu atau mikroba, ya mikroba itu ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit ya. Secara alami itu dikaruniai kelebihan oleh Yang Maha Kuasa bahwa dia itu tidak dia apa-apakan pun bisa terjadi mutasi genetik sehingga dia bisa resistensi terhadap antimikroba yang sudah ada di pasaran gitu. Jadi kalau tadinya misalnya katakanlah Staphylococcus itu bisa dibunuh dengan golongan-golongan beta lactam yang lini pertama misalnya amoksisilin, sekarang dia bisa mengubah dirinya sendiri dengan berbagai mekanisme ya, saya tidak perlu menceritakan di sini nanti panjang. Itu dia bisa kebal terhadap amoksisilin gitu. Nah, itu disebut dengan fenomena alami ya, atau kadaullah, katakan sudah takdir Allah atau sudah memang dari sononya gitu kan. Nah, yang kedua adalah selective pressure. Yang ketiga adalah spread atau penyebaran. Nah, ini adalah selective pressure. Jadi begini, ini yang hijau adalah kumpulan bakteri yang sehat ya, tidak bermutasi, masih peka katakanlah terhadap antibiotik tertentu ya. Nah, tiba-tiba di lingkungan kampungnya situ ada 2 bakteri yang tiba-tiba resisten ya, yang merah itu. Selanjutnya bakteri itu juga mempunyai kemampuan untuk menulari teman-teman yang lain gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, tadi 2 sekarang jadi 3 gitu. Nanti untung-untungan lagi gitu ya. Nah, kemudian kita ceritanya misalnya sakit nih ya. Sakit panas gitu misalnya, flu gitu. Nah, kemudian kita menggunakan antibiotik gitu. Prosesnya adalah demikian. Nah, ini 2 itu kemudian datang antibiotik. Nah, antibiotik ini yang tadi dikatakan bahwa bakterinya itu masih sensitif terhadap antibiotik ini, berhasil antibiotiknya itu membunuh bakteri-bakteri yang hijau itu. Nah, yang hijau ini tinggal meninggalkan 2 yang resisten. Kan tadi dikatakan bahwa dia sudah tidak peka lagi, dia sudah berjaya terhadap antibiotik yang itu. Nah, kemudian secara alami juga karena jumlahnya dia cuma 2 ekor, padahal makanannya berlimpah ruah ya, tadi kan satu kampung, sekarang cuma dia berdua, jadi dia memproduksi dirinya lebih cepat lagi. Nah, ini kemudian lagi gitu. Oh, mereka berkembang ya Bu ya, berarti. Nah, betul. Nah, jadi begini. Jadi tadinya yang bakteri yang resisten itu cuma 2 ekor, sekarang jadi satu kampung. Nah, itu bahayanya. Kalau seandainya penggunaan antibiotikanya itu memang ada indikasinya, gitu. Nah, bakteri yang tadi yang masih peka itu dimatikan, memang tidak apa-apa ya. Tapi kita juga harus melihat bahwa
terjadi lagi pertumbuhan bakteri atau pengembangbiakan bakteri yang sudah resisten. Nah, karena itu di dalam dunia medis ya, kalau kita mau memberikan sesuatu obat itu selalu ada pertimbangan benefit and risk ratio kan. Apakah mudaratnya itu lebih sedikit dibandingkan mujarabnya. Tapi untuk penyakit-penyakit infeksi memang mau tidak mau kita harus menggunakan antibiotik. Harus itu. Kalau enggak nanti orangnya meninggal karena penyakit infeksinya berkelanjutan. Tapi kita harus betul-betul bijaksana dan bertanggung jawab menggunakannya supaya dunia ini tidak semakin banyak bakteri yang merah-merah ini gitu. Memang dikatakan bahwa resistensi antimikroba itu tidak bisa 100% dihilangkan selama dunia itu berkembang hidup. Ya memang bakteri itu sama-sama hidup bersama kita gitu. Ya nggak bisa dihilangkan ya Bu ya, hanya bisa ditekan kehidupannya ya. Ya betul, dikendalikan, ditekan. Gitu. Ditekan. Nah tadi saya masih belum, mohon maaf ya, mungkin saya kurang memahami dan teman-teman Ciritante juga mungkin mau tahu. Tadi yang menyebabkan bakteri yang masuk ke tubuh suami ibu rentan itu karena kebiasaan apa? Mungkin dari kecilnya suka minum obat atau mengkonsumsi sesuatu atau apa ya Bu ya? Enggak, jadi kalau bakteri itu kan ada di mana-mana di seluruh dunia ya. Apakah itu di Indonesia atau di Thailand gitu. Tapi sebetulnya setiap hari itu semua orang itu terekspos terhadap bakteri di kulit kita. Kalau kita bernafas juga bakteri masuk. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga memberikan kita senjata yang disebut dengan imunitas kan. Jadi makin tinggi imunitas seseorang, walaupun bakteri tiap hari itu mendarat di tubuh kita, kalau kita tinggi imunitasnya ya tidak terkena infeksi, istilahnya ketularan ya. Dalam bahasa Jawanya. Nah, kalau saya perhatikan waktu kami pergi bertiga ke Bangkok itu kan ada anak saya, ada suami saya, ada saya. Di antara kami bertiga, ini khusus ya, saya hanya memberikan contoh ilustrasi, tetapi ini pada dasarnya secara umum memang begitu. Suami saya itu sudah mempunyai weaknesses gitu. Jadi nomor 1 diabetes, nomor 2 kelainan darah, nah nomor 3 kelelahan gitu. Sebenarnya kami bertiga sama-sama terekspos terhadap kelelahan itu ya, seperti contohnya antri pada waktu kami mengunjungi istana, kemudian mengunjungi candi-candi, kemudian naik perahu di sungai di tengah kota Bangkok itu. Jadi kemudian kalau kita piknik kan selalu ingin memanfaatkan dari pagi sampai malam. Jadi kita pergi mulai pagi, pulang malam ke hotel kan gitu. Nah itu rupanya menurunkan imunitas dari suami saya. Jadi pada waktu kami kembali naik pesawat dari Bangkok ke Singapura. Jadi rencananya waktu itu 5 hari di Bangkok, 3 hari di Singapura. Pada waktu berangkat dari Bangkok ke Singapura itu panas tinggi. Waduh, saya sudah mikir gimana ini ya. Nanti kalau panasnya makin tinggi, HB-nya makin turun. Pernah dulu panas tinggi, HB-nya turun sampai 3,9, pernah itu. Akhirnya saya memutuskan sudahlah nggak usah pergi ke Singapura, kita langsung ganti pesawat besok pagi langsung ke Surabaya begitu kan. Nah, pramugarinya udah mengingatkan sebaiknya kami mempunyai dokter di Singapore Airlines, apa mau diperiksa dokter. Terus saya bilang, aduh nggak usah lah, nanti diperiksa dokter di Singapura, disuruh rawat inap di Singapura, tambah repot urusannya. Nah, saya lebih senang kalau dirawat di rumah aja, lebih banyak faktor pendukungnya gitu. Ternyata benar loh, ini apa side story. Seminggu sesudah itu Singapura ditutup karena sudah dinyatakan kena COVID-nya. Waktu itu perjalanan kami itu akhir Desember. Jadi itu udah benar-benar nyaris kami mengambil keputusan. Jadi pertanyaan tadi Mas Anto, mengapa kok begitu? Sebetulnya ya bukan karena kebiasaan suami saya dari kecil makan apa ini sekarang, bukan. Tapi karena di dunia ini, di sekitar kita setiap detik selalu berterbangan yang namanya mikroba ya, mau bakteri, virus, parasit, kemudian jamur gitu ya. Nah itu semua
terekspos setiap hari pada kita. Tapi jika kita mempunyai imunitas yang tinggi, itu pertama. Terus nomor dua, nanti kita harus melakukan protokol kesehatan yang seperti kita lakukan selama ini. Nanti saya akan bicarakan itu lebih lanjut. Oke, jadi kalau boleh saya katakan bakteri yang resisten di tubuh kita terhadap antibiotik itu bukan karena kebiasaan-kebiasaan kita di waktu kecil mengkonsumsi antibiotik atau mengkonsumsi makanan tertentu ya Bu ya. Jadi semua orang itu bisa bakteri yang masuk itu mungkin ada kemungkinan resisten terhadap. Nah, betul. Ya Betul itu ya? tadi yang saya bilang, yang resisten itu bakterinya, bukan orangnya. Bukan Jadi orangnya. kita di seluruh dunia itu memang bakteri-bakteri yang resisten kan sudah ada di mana-mana. Dan karena mobilitas seluruh penduduk dunia ini sekarang sangat luas dan sangat cepat, jadi tidak mungkin ya, atau it is possible bahwa bakteri yang ada di India bisa berangkat ke Singapura atau ke Bangkok karena dibawa oleh seseorang yang di dalamnya dia ini membawa carrier itu. Jadi ini tadi ya gelombang ini bakteri yang berubah jadi resisten, pengembangbiakannya banyak sekali, itu dia bisa berdiam di dalam tubuh kita kan, yang hijau-hijau tadi udah meninggal, yang ini berada di tubuh kita, diam di situ sebagai koloni gitu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa menjadi infeksi, menimbulkan infeksi terhadap penderita, atau dia diam dulu di situ sebagai koloni gitu. Dulu saya berpikir bahwasannya kalau misalkan antibiotik, kalau saya dulu saya juga jarang minum obat ya Bu ya, alhamdulillah. Cuman ketika pernah beberapa kali saya sakit, antibiotiknya dihabiskan ya. Kalau nggak dihabiskan, khawatirnya nanti obatnya itu harus dinaikkan apa kayak gimana, itu salah anggapan yang seperti itu ya Bu ya? Ya sebetulnya kan begini, kalau aturan normalnya memang antibiotik itu diberi dalam kurun waktu misalnya 5 hari, sehari 3 kali atau sehari 2 kali tergantung dosisnya ya, dihabiskan. Maksudnya begini, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, bakterinya yang memang betul-betul mengandung Klebsiella katakanlah ya, itu belum, dalam tanda petik hanya seperti separuh dikalahkan, tapi tidak semuanya. Tapi sebetulnya fenomena itu sekarang sudah agak diubah karena kita juga mempunyai suatu SOP ya, Bapak. 3 hari pasien tidak menunjukkan peningkatan kebaikan, nah kita langsung ganti antibiotik lain gitu. Nah ini sekarang SOP-nya demikian. Jadi apalagi kalau di suatu rumah sakit ya, kita dirawat inap. Ya, ya. Dan kalau kita ya Bu ya, menuntaskan si bakterinya, dikhawatirkan ya berkoloni seperti ini dan akhirnya resisten gitu ya Bu ya, bakterinya terhadap, betul ya Bu ya kalau saya ngomong gitu ya. Jadi dihabiskan itu bukan berarti khawatirnya obat antibiotiknya nanti dosisnya lebih tinggi, bukan seperti itu ya. Karena kebanyakan pemahaman kita tuh seperti itu Bu. Jadi dihabiskan itu supaya semua bakterinya tuh yang hijau-hijau tadi, yang contoh sebelumnya itu mati gitu ya Bu ya? Benar nggak Bu kalau saya ngomong kayak gitu? Ya jadi sebenarnya begini, kalau tentang dosis ya, dikatakan tadi oleh Mas Anton bahwa kalau kita sekarang nggak dihabiskan, nanti lain kali kalau minum obat itu dosisnya harus ditinggikan. Nah itu beda lagi ceritanya. Itu ada teori tentang ketergantungan di dosis. Ada obat-obat yang mekanisme efektivitasnya itu tergantung dari dosisnya, ada yang tergantung dari waktunya. Jadi nggak bisa dikebiah-uyah gitu. Kita harus melihat. Kalau dari dunia awam memang kita ya, tapi itu zaman dulu ya. Kalau saya sekarang nggak pernah bilang gitu lagi. Yang lebih sekarang, yang lebih sering dikatakan oleh para dokter adalah kalau kita dirawat jalan, selalu kan begini. Ini saya beri 5 hari, tapi jika dalam waktu 3 hari tidak ada gejala sembuh, cepat kembali datang ke saya, gitu kan. Oke. Sekarang gitu. Jadi, ya sekarang begitu. Karena kalau 3 hari nggak sembuh itu kita bisa curiga bahwa kemungkinan dia sudah resisten gitu. Oke. Nah pertanyaan saya selanjutnya gini Bu, kita kan tadi saya juga baru tahu nih, ini pemahaman baru saya pikir karena kita dulu-dulunya mengkonsumsi
makanan tertentu atau obat-obat tertentu. Ternyata semua orang pun bisa mendapatkan diagnosa seperti ini ya Bu ya, ketika imunnya turun atau bakteri-bakteri yang dari luar negeri itu masuk ke kita sehingga di dalam tubuh kita tuh si bakterinya resisten. Nah, kalau misalkan terjadi di kita terus lalu bakterinya itu membentuk koloni, apa yang harus dilakukan Ibu? Kalau dia bersembunyi di dalam tubuh kita dalam bentuk Ah, koloni dan ah. dia tidak menimbulkan gejala penyakit sama sekali, ya nggak apa-apa. Ya Oh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kita Artinya, seperti artinya imun kita bagus ya Bu ya. Tapi kalau nah misalkan betul. bentuk koloni lalu kemudian menimbulkan gejala apapun penyakit itu, jadi gimana Bu penyelesaian? Sedangkan kayak suami Ibu aja kan tidak bakterinya kan rentan terhadap antibiotik. Lalu yang untuk penyembuhan suami Ibu tuh apa? Ya, akhirnya seperti tadi telah saya jelaskan, begitu diketahui bahwa bakterinya itu Klebsiella, terus dia sudah tidak mempan lagi menggunakan antibiotik klinik pertama 2 kali, ya, 2 macam berbeda. Akhirnya diperiksa, ternyata sensitivitasnya itu golongan antibiotik yang lebih, ya kalau kita istilah populernya lebih canggih gitu ya. Jadi Hmm, dia ke lini kedua dan lini ketiga gitu. hmm, Lini kedua itu lebih, yang jelas lini kedua itu selalu dalam tanda petik diperkirakan masih peka gitu kan, ya, karena yang selama ini memang dalam dunia medis kita selalu dianjurkan untuk menggunakan lini pertama dulu, lini hmm, kedua itu dieman-eman gitu bahasa Jawanya gitu kan. hmm. Di eman-eman karena apa Bu? Karena memang berbahaya bagi tubuh atau Enggak, dieman-eman supaya dia itu lestari. Jangan, karena ini tadi proses selective pressure. Setiap kali kita menggunakan antibiotik ya, walaupun itu menggunakannya sudah betul, sudah bijaksana sesuai dengan indikasi, ya, tapi kalau sering terus-menerus digunakan kan akhirnya keluar yang ini kan, yang merah-merah ini tadi kan. Jadi yang Hmm, hijau memang mati, tapi yang merah juga keluar. Akibatnya apa? Nanti bakteri-bakteri yang merah ini sudah tidak bisa lagi, katakanlah ya ini dalam kasus suami saya nih. hmm. Pertama kali dia diberi lini pertama amoksisilin Oh, tidak bisa, jadi yang merah ini menang gitu ya. Kemudian diberi lagi yang lain masih menang ini. Nah, terus yang ketiga diberi antibiotik yang lini kedua ini mati semua gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa secara fenomena alami tadi, karunia Tuhan, ini di antara sekian ini pasti sudah berubah lagi mutasinya gitu. Nah, kalau obat yang lini kedua tadi berkali-kali digunakan lagi, maka akhirnya bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotika yang lini kedua itu lebih banyak lagi, sehingga akibatnya lini kedua tadi, cephalosporin generasi kedua tadi udah nggak bisa dipergunakan untuk membunuh Klebsiella ini gitu. Ibu Jadi yang di eman-eman itu antibiotiknya dijaga, jangan sampai dia itu sudah tidak bisa menghancurkan bakteri-bakteri tadi gitu. oke. Di eman-eman ini menarik ketika Ibu ngomong kayak gini. Emang antibiotik itu memang dikembangbiakan ya Bu ya? Apa gimana sih Bu? Itu kayak makhluk hidup kah? Gitu loh. Nah, ya Eman-eman tuh gimana nih Bu? Mungkin nanti di nanti tante juga mau tahu. nanti berikutnya ya. Oh, oke, Nanti oke. nah, jadi Jadi ini ya sudah, jadi perkara selective pressure itu intinya begini. Setiap kali kita menggunakan antibiotik, ah, apakah itu secara benar bertanggung jawab, ada indikasinya, hmm. ataupun secara tidak benar, tidak rasional, ngaco gitu ya, tidak bertanggung jawab, itu dua-duanya akan menghasilkan suatu kondisi di mana bakteri itu akan menjadi resisten terhadap antibiotika yang itu gitu. Itu Oke. yang jadi yang namanya selective pressure. Nanti dari situ kita akan mencari jawabnya, kalau gitu bagaimana penanggulangannya gitu kan. Ah, Nah, ah. sekarang yang ketiga tadi penyebaran ya, spread ya. Nah, ini yang disebutkan dengan spread ya. Ini sebagai contoh, ini di suatu ruangan di rumah sakit ya. Hmm. Ada banyak pasien gitu. Nah, di antara semua pasien ini ternyata ada satu yang menyimpan koloni yang tadi. Ingat ya, koloni yang bakteri merah ini tadi. Padahal yang lain enggak gitu. Nah,
karena kita ini dalam mengelola penderita atau pasien ini kurang memperhatikan protokol kesehatan, maka bakteri ini bisa berpindah ke pasien-pasien lain gitu. Itu antara lain karena perilaku dari orang-orang yang menangani pasien ini. Tapi di samping itu ada lagi karena udara, contohnya TBC ya. Kemudian bisa karena air. Kadang-kadang kita akan mendengar ya, satu bangsal itu terkena infeksi semua, ternyata sumbernya dari air yang terkontaminasi bakteri yang ada di situ. Coba ini terus ya. Ini jadi mikroba bisa berpindah karena air, jadi udara, water, bisa food atau living factors. Living factor itu seperti misalnya kalau dalam malaria itu nyamuk gitu ya. Atau bisa lewat nyamuk juga ya Bu ya. Jadi ngegigit orang yang kalau malaria ya. Malaria, oke. Atau demam berdarah itu virus ya. Jadi kan kita penyebarannya kita ngomongin. Coba lihat. Penyebarannya kayak yang ngeri juga ya Bu. Penyebarannya ngeri juga ya, maksudnya. Nah betul. Saya makanya itu virus aja. Ternyata bakteri juga seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Coba. Nah ini. Jadi akhirnya yang tadi biru-biru itu sekarang jadi ikut-ikutan mengandung bakteri yang resisten terhadap antimikroba tertentu. Gitu. Nah ini apa yang menyebabkan dia bisa berpindah ke manusia lain? Itu tadi bisa melalui udara, bisa tetesan pada kontak, water, food, blood, vectors. Jadi ada beberapa penyakit yang karena bakteri tertentu, kalau kita kontak itu tidak bisa ya. Misalnya contohnya virus HIV ya. Kalau kita kontak dengan cairan tubuh orang yang mengandung virus HIV dalam tubuhnya, terus kita sendiri ada luka di tangan, kemudian bisa masuk gitu ya. Nah itu bisa kena infeksi. Jadi setiap penyakit dengan bakteri yang ada atau virus yang ada di dalam penyakit infeksi maksud saya, ada yang di dalam tubuhnya ya, tergantung dari mekanisme penyebaran penyakit masing-masing gitu. Iya, iya, iya. Apalagi misalnya kalau yang kemarin itu waktu COVID kan kedepatan antara COVID itu bisa ditularkan melalui airdrop, bisa ada yang bilang enggak, harus kontak harus ini. Jadi kan karena pengetahuan kita tentang COVID-19 itu masih minim, akhirnya kita menggunakan standar precaution atau protokol kesehatan secara maksimum. Udah aja semua kita pakai. Kita pakai masker, kita pakai cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, terus kita menghindari kontak. Nah ini yang menghindari kontak tuh akhirnya kan kita terus slow down, semua orang diminta untuk tinggal di rumah, nggak boleh kerja, nggak boleh piknik, nggak boleh kemana-mana. Nah ini yang ditakutkan pada waktu COVID itu kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini contohnya ya kalau di Bangsal nih ya, dirawat inap contohnya ya. Zaman dulu waktu saya masih kecil dirawat di Bangsal. Nah itu nggak ada tuh yang namanya Bangsal itu, yang namanya alkohol untuk cuci tangan dan sebagainya. Karena apa? Ternyata pada zaman itu misalnya dokter ya mengelola penderita di satu tempat tidur, dia memeriksa pegang-pegang tubuh pasiennya, atau kadang-kadang kalau dokter bedah dia membersihkan luka di tubuh penderita, kemudian tanpa cuci tangan dia pindah ke penderita lain. Nah, ternyata dia membawa bakteri dari penderita pertama ke penderita yang kedua gitu. Nah, itu yang disebut dengan hospital environment, hospital infection. Jadi infeksi yang didapatkan oleh pasien pada waktu dia di rumah sakit karena antara lain kegiatan dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, perawat, atau tenaga medis yang mengambil darah pada waktu dia diperiksa darah dan sebagainya. Tapi sekarang pengetahuan kita sudah sangat luas tentang hal itu. Kita mempunyai standar operating procedure untuk menurunkan angka hospital infection itu tadi, yaitu cuci tangan. Sekarang kalau Mas Anto pergi ke rumah sakit, di mana-mana di tiap-tiap
tempat tidur pasien ada alkohol gliserin itu. Ya. Nah, mau masuk kamar ada alkohol gliserin, mau masuk rumah sakit ada alkohol gliserin, dan semua diwajibkan, bukan hanya dokter sama perawat atau Hmm. petugas kesehatan yang lain, tapi penunggu penderita atau visitor gitu, semua pokoknya. Nah, Jadi itu artinya bakteri ini akan mati dengan alkohol gliserin itu ya Bu ya? ya betul. Alkohol Mati atau hanya 70%. ditekan kehidupannya? Mati, bisa mati. Oh bisa mati. Tadi Ya. misalnya Ibu bilang kalau bakteri itu tidak akan pernah kita hidup berdampingan dengan bakteri gitu. Ya, Artinya, tapi kan bakteri yang baru. oh bakteri yang baru. Oke, kalau Kalau kita hidupnya 70 tahun, kalau bakteri kan begitu mati nanti dia timbul lagi, timbul lagi. oh Cepat kan kalau bakteri. oke. Bu, Dalam tadi satu kan saya di prolog saya kan memang fenomenanya terhadap generasi bangsa yaitu anak-anak. Memang sesuai catatan yang Ibu tahu, bakteri-bakteri yang masuk ke anak-anak Indonesia ini resisten terhadap antibiotik itu banyak, Bu. Apa justru lebih banyak orang tua, orang yang sudah berumur? terus terang ya, kalau di Indonesia kita tidak mempunyai catatan yang sampai sedetail itu ya. Hmm, Jadi, tapi pada umumnya, secara umum, kita di Indonesia itu juga sudah terkena fenomena bakteri yang resisten terhadap antibiotika gitu. Dan Indonesia itu bukan dalam tanda petik itu sudah oke cara penanggulangannya, tapi Indonesia masih termasuk yang masih banyak yang belakang. dilakukan ya gitu. Oh, Dibandingkan dengan negara-negara maju lain, misalnya Belanda gitu ya, Swedia gitu, itu penanggulangan terhadap infeksi rendah. Nah, perkara anak-anak berapa atau manusia dewasa berapa yang kena, nah itu kami tidak mempunyai, kita ya di Indonesia mungkin hanya beberapa rumah sakit tertentu yang mempunyai, tapi saya kurang tahu secara nasional tidak ada. hmm. Yang penting bakteri yang resisten itu sudah ada di mana-mana. Resistennya terhadap antibiotika apa? Ya tergantung. Syukur-syukur satu bakteri resisten terhadap satu antimikroba atau satu antibiotik. Hmm. Tapi sekarang ini justru terjadi sebaliknya. Satu bakteri itu bisa resisten terhadap katakanlah Beberapa. 3 Oh, antibiotik, 5 antibiotik. Nah, itu yang lebih mengerikan lagi. Dan itu sudah benar-benar dalam tanda petik dia itu super bug ya, kalau oh. manusia gitu sudah manusia sakti, nah, dia itu bakteri sakti. Nah, Tapi itu di yang Indonesia itu udah ada seperti itu, Bu. Jadi satu bakteri resisten terhadap beberapa antibiotik itu udah ada, udah di ada, record. Oh, oke. terutama di rumah sakit ya, di bagian ICU, terutama jika ICU-nya itu sering atau penuh lah maksudnya itu. Jadi Aduh, saya jadi ngeri loh ke rumah sakit nih, Bu. Karena saya katakanlah saya saya mitra katakanlah perawat. ini rumah sakit yang paling kita bilang rujukan tertinggi gitu. Ah, Mengapa demikian? Karena rujukan tertinggi itu biasanya dia kan menangani kasus-kasus yang sulit yang sudah tidak bisa dilakukan di rumah sakit C, rumah sakit B, rumah sakit A ya. ya. Saya tanya dulu Mas Anto, pemahaman tentang rumah sakit C, B, dan A bagaimana? Kalau CBA itu lebih tergantung kepada apa fasilitas yang diberikan ya. Dan juga yang saya tahu ya, lalu obat-obatannya juga lebih ke apa generik, yang VIP, yang seperti itu ya Bu ya. Nah, Benar ya? jawaban saya ya, yang pertama tadi bahwa fasilitasnya lebih banyak, ya, itu Ya. betul gitu. Hmm. Tapi kalau obatnya lebih banyak generik dibandingin yang ini, itu bukan. Kalau rumah sakit pemerintah sekarang itu semua rata ya, karena kita kan dapat dari BPJS ya. Hmm. Nah, semua obat untuk menghemat, dan dalam tanda petik ya, saya bukan apa istilahnya merendahkan, Pak. Memang kalau obat itu patennya sudah habis, jadi katakanlah Mas Anto punya perusahaan industri obat, terus menemukan obat baru. Nah, obat baru itu kan pada waktu diluncurkan itu dilindungi oleh paten selama 15 tahun. Ya. Jadi orang lain tidak boleh niru. Jadi setelah 15 tahun kan patennya dibebaskan, Hmm. semua orang boleh niru. Nah, karena dia tidak perlu mengeluarkan penelitian, tidak mengeluarkan biaya yang lain-lain, akibatnya
bisa unit cost-nya bisa rendah. Nah, itu digunakan oleh asuransi-asuransi, dan itu tidak hanya di Indonesia, di Amerika pun juga asuransi selalu milih obat generik gitu. Nah, yang tentang rumah sakit C, B, dan A ya. Jadi memang fasilitasnya itu dibatasi, yang terlalu canggih tidak ada. Kemudian yang kedua, jenis spesialisasinya juga lebih banyak mungkin yang A. Yang C lah, betul. Yang C itu dasar sekali ya. Jadi misalnya 4 dasar itu bedah, obgyn, penyakit dalam anak-anak, kemudian anestesi, patologi klinik, patologi anatomi, katakanlah gitu ya. Nah, dari situ memang tugasnya adalah menangani penyakit-penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Ya. Kalau dengan BPJS sekarang, kita kan harus ke puskesmas dulu. Nanti dari puskesmas kita dirujuk ke rumah sakit C dulu, nggak boleh langsung ke ini. Kalau rumah sakit C-nya itu sudah tidak bisa menangani, baru boleh dirujuk ke B yang spesialisasinya lebih lengkap. Kalau nggak bisa lagi, dirujuk ke rumah sakit A. Itu rumah sakit yang menangani pasien-pasien yang tidak bisa dikelola di rumah sakit lebih rendah, atau anunya bukan ini ya, maksud saya lebih rendah ABC-nya itu tadi. Akibatnya ICU-nya itu kalau penderita masuk ICU di rumah sakit yang rujukan tertinggi biasanya berat-berat, sehingga akibatnya sudah banyak lagi kan dia diberi pengobatan macam-macam sebelum masuk itu, sehingga akhirnya sering dikatakan bahwa ICU itu tempat breeding. Oh gitu ya Bu ya. Breeding dari resistensi antimikroba, dan antimikrobanya yang canggih-canggih lagi, yang lini ketiga, karena memang dibutuhkan. Sudah dikelola di rumah sakit C pakai lini pertama, mungkin di rumah sakit B naik lagi rumah sakit A. Jadi akibatnya yang di rumah sakit A itu tinggal semuanya yang canggih, obatnya yang sudah paling tinggi, paling canggih, dokternya juga paling canggih, alat-alatnya paling canggih. Dan ada beberapa jenis obat yang tidak boleh diberikan di rumah sakit yang C sama B, contohnya kemoterapi untuk pasien kanker. Itu kalau rumah sakit pemerintah hanya tertentu, rumah sakit A, misalnya di kota Surabaya hanya boleh rumah sakit Dr. Sutomo dan rumah sakit RSAL, misalnya begitu. Iya, iya. Kalau di Jakarta itu rumah sakit kanker Dharma Es, rumah sakit Cipto, begitu. Iya. Jadi, nah dari situ akan kita lihat ya, tadi yang Mas kan bilang seberapa jauh kita sudah resisten, anak-anak sudah resisten. Gitu. Jadi ya bakterinya yang resisten masuk ke anak-anak, kemudian anak-anaknya itu imunitasnya kurang bagus, ya contohnya sekarang ya stunting gitu. Mas Anto kan tahu ya stunting itu kurang gizi, ya pasti imunitasnya kurang baik juga. Nah kemungkinan kalau sudah ada catatannya ya, sampai sekarang saya belum tahu anak-anak kita yang stunting itu seberapa banyak yang katakanlah terkena penyakit infeksi, kemudian dia tidak survive ya, kemudian dia meninggal karena imunitasnya rendah, daya tempurnya juga rendah dan sebagainya. Tapi sepanjang pengetahuan saya belum pernah melihat ada statistik ya, anak-anak di Indonesia meninggal karena resistensi antimikroba. Maksudnya, mengapa kita harus mencegah terjadinya resistensi antimikroba untuk menyelamatkan generasi yang akan datang? Maksudnya adalah supaya pada waktu generasi mendatang itu, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka hidup, ternyata sudah nggak ada lagi antibiotik yang masih peka gitu loh. Jadi habis semua yang resisten, yang peka, tinggal yang resisten. Nah kalau semua sudah resisten, ya pastilah orang sakit sedikit aja. Contohnya seperti suami saya dulu hanya batuk, pilek, kemudian pneumonia, kemudian kalau nggak ada yang peka, ya sudah, bablas gitu. Sama seperti zaman tahun 17, tahun 18 sebelum antibiotik ditemukan itu kan umur harapan hidup kan rendah-rendah karena pasien kena pneumonia meninggal.
kena Hmm. pneumonia meninggal, Ya, kena ya, gonoru, penyakit kelamin meninggal gitu kan. ya. Nah itu. Ibu, berarti kalau boleh nggak kalau misalkan saya bilang untuk pencegahan terhadap apapun topik yang kita bicarakan hari ini ya, apa maksudnya bakteri yang resisten terhadap mikroba atau antibiotik itu salah satunya pencegahannya itu dengan meningkatkan imunitas ya. Oh iya betul. Meningkatkan imunitas itu dengan cara tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, kayak gitu ya, Bu ya. Iya betul. Betul ya? Itu betul-betul ini uh, pencegahan pertama ya. Heeh. Karena tadi Ibu bilang walaupun kita ada bakteri yang resisten di tubuh kita terhadap antibiotik, kalau misalkan imunitas kita kuat ya nggak bakalan terjadi satu diagnosa penyakit apapun. Itu ada terjadi gitu juga ya Bu ya? Bisa Ya juga. Jadi dia koloni. Koloni itu artinya dia berdiam diri dalam suatu kumpulan gitu Hmm. dan sembunyi di tempat kita gitu. Tapi dan dia nanti jika kita lemah, nah, dia langsung menyerang kita gitu. Oh, oke. Tapi selama kita nggak lemah ya dia di situ terus. Iya, iya. Oke. Jadi itu disebut dengan asimptomatiknya dalam bahasa medisnya. Jadi bakteri berupa koloni dia tidak menimbulkan penyakit apapun, ya sudah nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Nah, Tapi bahaya nggak sih Bu kalau misalkan nggak menimbulkan apapun, tapi dia berdiam diri di tubuh kita, kan itu bahaya juga ya Bu ya? Enggak ya? bahayanya ini tadi. Jadi dia diam-diam dia bisa menularkan pada orang lain gitu. Oh, Yang oke, oke, oke. nah kita Menularkan. sendiri Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim. ya ini ini ceritanya itu yang satu rumah sakit tadi hanya ada satu penderita yang memendam koloni di dalam tubuhnya, koloni bakteri yang sudah resisten. Karena faktor-faktor ini tadi, dia bisa kemana-mana Iya, iya. gitu. Itu tadi foto apa ya? Ini berikutnya, nah ini sebagai contoh ya. Saya kebetulan waktu itu masih bekerja di rumah sakit ya. Ini melihat, jadi ada bayi, dia itu batuk pilek, sebetulnya influenza. Nah, kebetulan sekali biasalah ya, kalau ibu-ibu anaknya sakit, panas apalagi rewel gitu ya, ingusan, batuk, kan pasti ingin cepat-cepat memberikan obat. Nah, sekarang ini di Indonesia kan orang bisa membeli antibiotik tanpa resep. Jadi dia membeli-beli sendiri tanpa konsultasi kepada dokter, tanpa diperiksa oleh dokter, membeli-beli sendiri. Nah, kebetulan yang dibeli itu dua macam antibiotik, kemudian dia anti panas, kemudian anti batuk ya, maksudnya mengeluarkan batuk. Nah, kita kan tidak tahu ya bahwa anak ini itu ternyata alergi terhadap antibiotik yang diberikan. Seperti diketahui ya bahwa golongan antibiotik itu adalah golongan obat yang paling banyak memberikan adverse reaction atau action yang tidak dikehendaki ya. Antara lain yang paling mudah tuh, yang paling ringan tuh diare gitu ya. Yang nomor dua alergi gitu. Nah, kalau alerginya itu pasiennya itu sedang dalam kondisi yang tidak baik, alerginya itu bisa meningkat menjadi Stephen Johnson syndrome. Nah, kalau sudah mendapat kondisi yang Stephen Johnson syndrome, akibatnya seperti ini. Nah, kalau tidak bisa ditolong, akhirnya pasien meninggal dunia. Nah, ini kebetulan waktu itu ada kasus seperti itu. Oh, ini berarti kasus realnya memang Ibu tahu sendiri ya Bu ya ini ya? Maksudnya Ya, buktikan betul. sendiri ya Bu ya? Oke. Betul. Jadi seperti diketahui ya, jangan salah ya. Golongan beta laktam, golongan penisilin, amoksisilin, antibiotik itu sangat tinggi menimbulkan proses alergi. Karena itu kan sering kan kalau kita ke dokter, perawatnya mesti tanya mempunyai riwayat alergi apa gitu. Kadang-kadang karena kita tidak pernah mengalami ya kita bilang enggak gitu. Padahal sebenarnya pertanyaan perawat atau pertanyaan dokternya itu untuk menghindari kejadian seperti ini gitu. Tapi ya memang kalau kita belum pernah mengalami ya nggak tahu. Tahunya ya baru sudah mengalami.
Nah, kalau kebetulan reaksinya itu hanya ringan, kulit gatal-gatal atau mukosanya itu bengkak semua gitu ya, masih oke. Tapi kalau sampai berkelanjutan seperti ini, ya kemudian pasiennya rentan atau kondisinya tidak bagus, ya bisa meninggal. Jadi golongan penisilin itu bisa menimbulkan reaksi alergi yang severe ya, sampai dengan shock anafilaktik. Gitu. Padahal penisilin ini tingkat pertama ya Bu, antibiotik tingkat pertama. Nah, penisilin itu dulu pada waktu diketemukan, kemudian dibuat menjadi preparat ampicillin, kemudian dibuat lagi menjadi ampicillin, itu golongan beta laktam semua. Sesudah itu dengan kondisi beta laktamnya tetap, gitu ya, jadi rumus bangunnya ya, kita ini membicarakan rumus bangunnya, itu dia diutak-utik oleh pabrik-pabrik obat yang ada, bisa menjadi beta laktam yang lini kedua. Ya, contohnya itu cephalosporin. Gitu. Jadi memang di dalam perbendaharaan farmasi atau dunia farmasi, dunia penemuan obat baru, menemukan obat baru itu yang benar-benar baru berasal dari ingredient yang baru itu tidak mudah. Jadi cara untuk membuat derivat-derivat baru, contohnya antibiotik lini pertama sudah resisten, ayo kita ganti. Nah, rumus bangunnya diganti S, ditambah N, ditambah O, ditambah ini, jadilah dia lini kedua. Tapi nggak berapa lama kemudian resisten lagi, ganti lagi, jadi begitu caranya. Ibu, ini pertanyaan out of the topic ya Bu ya, topik yang berbeda. Artinya, mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan siapapun, tapi ketika dunia waktu itu terkena wabah COVID, lalu ada antivirusnya atau ya vaksin. Itu berarti kan Ibu bilang katanya nggak semudah itu juga ya? Apa itu sebenarnya benar nggak sih Bu? Ya betul. Nanti saya bicarakan lebih lanjut ya. Nanti ada topik pengembangan obat baru. Nah ini berikutnya, ini tadi ya. Nah ini tadi, kalau alergi yang berkepanjangan menjadi lebih severe, ini Stephen Johnson syndrome. Artinya selaput-selaput mukosa kita menjadi seperti ini. Nah, ini golongan beta laktam ini, obatnya. Nah kalau ini vancomycin, ini bisa menimbulkan ini sindrom merah-merah begini. Nah ini biasanya yang terlihat adalah orang-orang dengan kulit yang putih. Kalau yang kulit yang hitam tidak bisa kelihatan, sulit gitu. Jadi ini hanya saya ingin menunjukkan bahwa antibiotik itu katakanlah begini, sebenarnya tidak ada indikasi diberi sudah mengalami masalah-masalah selective pressure, ditambah lagi tidak aman untuk penderitanya gitu. Jadi ini kesalahannya jadi 2 kali gitu. Mas Anto mengerti ya? Ya, paham Ibu. Gitu. Makanya penggunaan antibiotika itu harus betul-betul bijak dan bertanggung jawab karena taruhannya itu mahal. Dari segi bakteri, bakterinya makin nakal. Dari segi penderita bisa kehilangan nyawanya karena adverse reaction yang tidak diketahui sebelumnya terhadap individual. Kalau ini reaksi-reaksi alergi itu individual. Jadi saya tidak alergi terhadap beta laktam, tapi orang lain alergi terhadap beta laktam, misalnya begitu. Ibu, pertanyaan saya gini Bu, kalau misalkan antibiotik sampai sejauh ini bahayanya ya Bu, ada potensi bahayanya seperti ini, lalu kenapa pemerintah Indonesia itu atau dunia kedokteran tidak istilahnya gini loh, kalau boleh kita ngomong, mengharamkan orang-orang untuk membeli bebas tanpa konsultasi ke dokter gitu loh Bu. Kalau misalkan kayak gini kan harusnya dan ini juga mungkin teman-teman Ceritanto yang dimanapun teman-teman berada juga baru tahu gitu. Kenapa kok tidak di-cut gitu loh oleh pemerintah, atau bahkan dalam hal ini mungkin yang berpengaruh itu Ikatan Dokter Indonesia gitu loh Bu. Kenapa tuh Bu kalau boleh tahu? Jadi begini sebetulnya ya, memang ini saya tidak mendiskreditkan bangsa Indonesia sendiri ya, tapi memang
kalau saya melihat ya selama saya berkarir ya, kemudian saya kan sering dikirim ke negara-negara lain ya. Contohnya yang paling dekat aja Asian countries ya. Itu memang masalah penggunaan obat-obat tanpa resep dokter itu menjadi suatu fenomena yang umum terutama di negara-negara yang sangat miskin atau berkembang ya. Contohnya begini, India, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bangladesh, Filipina, Indonesia. Nah, itu semua selalu ada peraturannya. Kalau kita tanya, apakah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bahwa obat-obat itu diberi precaution, ada yang dilarang, ada yang digunakan oleh pihak tertentu, ada yang macam-macam lah. Karena obat-obat itu memang dibagi-bagi menjadi beberapa golongan ya. Contohnya golongan O itu untuk golongan-golongan narkoba, kemudian psikotropika, kemudian golongan yang G itu antibiotik, antihipertensi, anti kolesterol, banyak sekali. Terus yang terakhir itu ya golongan yang disebut dengan bahasa Inggrisnya over the counter, artinya obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter ya. Contohnya vitamin C, paracetamol gitu ya. Dan itu selalu berubah-ubah. Kalau kita melihat suatu obat, kecenderungan adverse reaction-nya itu membahayakan, yang tadinya dia itu termasuk obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, dinaikkan menjadi obat G misalnya gitu. Nah, negara yang sangat mampu mengendalikan peraturan-peraturan seperti memang nomor satu negaranya kaya, nomor dua penduduknya sedikit, nomor tiga penduduknya sudah berpendidikan dan sangat paham bahwa peraturan itu digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemerintah. Oke. Nah, malangnya negara-negara yang masih miskin itu ya, kalau dipikir-pikir pergi ke dokter, apalagi kalau belum ada asuransi kesehatan ya, seperti Bangladesh gitu, pergi ke dokter bayar, terus lebih baik beli di luaran. Nah itu utamanya begitu. Tidak ada uang untuk ke dokter, akhirnya membeli obat di luaran. Tapi jangan lupa bahwa membeli obat tanpa resep itu juga ada dua kemungkinan. Seringkali ya kalau di negara-negara yang sangat-sangat terlalu miskin ya, itu obat-obatnya obat palsu dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terus dijualnya juga di warung-warung atau di tempat-tempat yang tertentu dalam black market lah istilahnya begitu. Iya, nah, sekarang kalau saya membicarakan ya tentang kesuksesan ya. Pada tahun 85 saya itu ke Thailand ya. Nah, pertama kali saya terekspos dengan teman-teman farmasis dan Kementerian Kesehatan di Thailand. Itu mereka juga sangat kewalahan. Rakyatnya itu membeli obat-obat bukan hanya antibiotik ya, semua itu tanpa resep. Tapi mereka itu sangat ketat, sangat gigih ya, dan semua petugas pelayanan kesehatannya juga sangat aktif ya, terutama apoteker-apoteker yang di masyarakat. Jadi kalau ada penderita yang datang ke apotek, mereka minta antibiotik tanpa resep, apotekernya itu berani menolak. Gitu. Kemudian kalau ada black market juga yang disebut dengan apoteker penegak peraturan ya, itu langsung bekerja sama dengan polisi kemudian menggerebek gitu ya. Akhirnya kemarin yang terakhir saya selama pergi, tahun 2015 saya ke Bangkok untuk suatu konferensi. Mereka dalam konferensi itu mereka mendeklar bahwa alhamdulillah sekarang praktek membeli obat tanpa resep itu untuk masyarakat Thailand itu sudah sangat berkurang. Bahkan di kota-kota besar itu sudah nol. Kalau di desa-desa mungkin ya, mungkin karena tenaga kesehatannya juga masih kurang. Nah, kemarin waktu tahun 2019 saya di Bangkok bersama suami saya itu, waktu suami saya mulai batuk pilek gitu, saya telepon apoteker sana. Saya tanya, bisa nggak membeli antibiotik yang terus mereka nggak bisa katanya. Sekarang itu kita sangat ketat gitu. Itu jadi
itu membuktikan bahwa setiap pemerintahan di semua negara itu ada niat untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi kenyataan di lapangan itu berbeda gitu. Nah, contohnya di Indonesia sendiri begitu. Tapi walaupun kita ya Ikatan Apoteker Indonesia sudah berkali-kali melakukan hal-hal yang baik, tapi ya masih kalah dengan orang-orang yang melakukan hal tidak baik. Misalnya apotek menolak pasien membeli antibiotik di apotek. Nanti pasiennya larinya ke kios-kios, ya enggak? Iya, betul, betul Ibu. Nah, kalau di Jakarta yang terkenal itu kan ya, contohnya kan pasar ya Melawai ya ada, pasar Pramuka juga ada gitu kan. Nah, itu yang ya kami sebagai profesi apoteker masih berjuang untuk ini. Mudah-mudahan lah nggak lama lagi ya. Seperti Thailand itu kalau saya hitung-hitung, saya di sana tahun 1989 ya, 1989. Mereka 2015, katakanlah 2019 ya, itu sudah 30 tahun mereka berhasil. Iya, Nah, kalau Malaysia sama Singapura sejak awal memang nggak ada yang namanya pasien membeli obat tanpa resep, nggak ada, karena Malaysia dan Singapura itu ketat mulai dari British system. Jadi pada waktu Inggris meninggalkan kedua negara itu, ya pertama kali Malaysia dulu, kemudian Singapura melepaskan diri dari Malaysia. Dari awal itu peraturan itu nggak pernah berani diterobos. Jadi saya kurang tahu apakah ini perbedaan karakter dari orang Malaysia dan orang Singapura yang selama ini dijajah oleh Inggris. Begitu Inggris pulang, mereka masih tetap mempertahankan peraturan yang baik. Nah, itu saya kurang tahu. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak pernah ada orang membeli obat-obat yang dilarang tanpa resep dokter, itu enggak ada. Ya. Pada waktu saya kemarin menjadi dosen selama 5,5 tahun di Malaysia itu juga nggak ada itu yang namanya pasien membeli obat di apotek gitu terus bilang saya mau antibiotik ini, yang penting nggak ada. Saya mau anti hipertensi ini nggak ada. Iya, iya Ibu. Artinya ini memang seharusnya sih menjadi apa ya, kerjasama bukan hanya para apoteker aja ya. Seluruh aspek yang berkepentingan untuk selalu menyuarakan tentang ini ya Bu ya. Selalu diedukasikan bahwasanya ada loh kemungkinannya alergi, orang-orang alergi terhadap antibiotik yang kita nggak pernah sadar, yang mungkin emang terjadi sama kita ya Bu ya. Karena kan kita nggak sakit setiap hari, jadi kita nggak ingat kita tuh alergi apa enggak gitu ya Bu ya, mungkin ya Ya betul. Nah kerjasama. memang begini ya, pendidikan kesehatan untuk masyarakat kita seluas itu pemahamannya itu sangat minim ya kalau dalam hal penggunaan obat ya. Itu salah seorang profesor yang farmakolo yang bekerja juga di Badan Pomnya Norwegia, dia membuat presentasi, dia bilang bahwa kendala yang utama dari rakyat kita adalah semua orang tahu tentang hal-hal yang baru seperti IT gitu. Tapi semua orang jarang yang mengetahui apa yang terjadi dalam tubuhnya. Kalau dia minum obat itu bagaimana? Di Indonesia apalagi jauh. Iya, iya. Mencatat dengan baik kita ini pernah sakit apa. Ya sebetulnya kalau saya pribadi ya, menurut pendapat saya itu sebaiknya itu ibu ya. Ibu itu mencatat semua, katakanlah membuat medical record sendiri untuk masing-masing anggota keluarga. Suami sakit apa, anak sakit apa. Ya kalau saya sih kebetulan mempraktekkan itu, tapi kan anggota keluarga saya tidak banyak. Dulu saya istilahnya itu ngopeni ayah dan ibu saya. Saya tahu persis medical record ayah dan ibu saya sampai sakit, sampai meninggal. Saya tahu apa saja yang pernah diminum, rawat jalan apa. Dan ini menarik Ibu mengatakan ini sebenarnya hal kecil. Kita tuh seringnya lebih concern dengan dokumentasi ijazah
akte lahir gitu ya, which is nggak apa-apa, memang betul ya, kartu Ya keluarga. harus, itu yang Tapi memang itu harus juga. itu memang harus, tapi kita lupa juga bahwa ada hal penting juga di luar itu adalah mencatat dan mendokumentasikan pernah sakit apa, lalu gejalanya apa, kemudian treatmentnya apa, apakah ada efek samping itu. Mungkin ini bagus banget. Saya beruntung juga punya apa narasumber seperti Ibu. Jadi sekalian mengedukasi ke teman-teman Ceritanto juga. Yuk, mulai sekarang kita buat yang namanya kronologis kesehatan kita. Jadi jangan Ya, betul. hanya berpangku tangan kepada rumah sakit yang punya medis kita, kita pun Iya, juga harus punya ya Bu ya, sebenarnya betul. kita jauh lebih tahu dari rumah sakit karena kita Betul. sehari-hari dan termasuk obat-obat atau jamu-jamu yang kita minum kan. Itu saya sering sekali berargumentasi dengan ayah saya. Ayah saya itu sangat concern terhadap obat. Kalau sakit ini sedikit minum obat, sakit ini sedikit minum obat. Kadang-kadang obat yang modern, kadang-kadang tradisional gitu. Jadi campur aduk nggak karuan gitu. Terus akhirnya kan memang saya tidak satu rumah, tapi kan saya sering datang, kemudian nanti saya tanya kondisi kesehatannya, minum apa. Nah, terus habis gitu sering saya lihat kan, apa namanya, bekalan. Saya pilih satu-satu. Ini nggak perlu, ini buat apa minum ini? Ini dengan ini tuh interaksi. Bapak minum ini dua-duanya ini bahaya, gitu kan. Nah, pada suatu saat ya, beberapa minggu kemudian saya datang lagi, dan saya diberitahu ibu saya, ayah saya itu sudah pensiun waktu itu punya klub, gitu. Tiap minggu itu bertemu dengan teman-temannya itu ganti-gantian ke rumah-rumah teman-temannya itu. Gitu. Nah, suatu saat pada waktu ayah saya menerima teman-temannya itu di ruang tamu ngobrol-ngobrol, terus ibu saya di ruang yang sebelah tapi mendengar percakapan. Terus ibu saya bilang gini, bapakmu itu ya cerita ke teman-temanmu katanya gini, percuma aku tuh anak apoteker, segala macam nggak boleh diminum. Jadi sampai begitulah karena saya kan tahu apa yang baik dan apa yang nggak baik, Iya, apalagi kalau kandungannya tahu ya Bu ya, sebagai seorang apoteker. Iya, iya, iya. apalagi kalau dicampur-campur kan interaksi nggak karuan gitu. Jadi akhirnya komplainnya ke teman-temannya, percuma aku tuh anak apoteker, semua obat dilarang. Tadi Ibu Nah, ngomong tentang interaksi itu maksudnya gimana ya Bu ya? Jadi satu obat ini interaksi itu. Nah, betul. Ini memang kalau saya bilang ya, ini sulit ya. Apalagi terhadap penderita yang mempunyai banyak penyakit kronis. Minum anti diabetes, anti hipertensi, nanti anti kolesterol. Gitu. Nah, itu sebetulnya farmasisnya itu harus mengetahui obat ini interaksi nggak dengan obat ini berinteraksi dengan obat ini lah. Pada waktu memberikan obat itu, pada waktu di apotek ya, ini ceritanya kan ideal obatnya obat yang berbahaya, obat G harus diambil dengan resep dokter, terus kemudian diberikannya oleh apoteker, gitu kan. Apoteker itu tugasnya kan memberikan informasi yang akurat pada penderita. Hmm. Mestinya apotekernya itu bilang obat ini interaksi dengan obat ini, karena itu jangan diminum pada waktu bersamaan gitu. Jadi yang ini jam berapa, yang ini jam berapa, yang ini jam berapa, gitu seharusnya apotekernya melihat interaksi itu berasal dari data penelitian dan data penelitian itu sudah dimasukkan ke dalam buku-buku teks gitu. Jadi kita tinggal melihat gitu obat ini interaksinya apa saja. Memang agak kasihan juga sih penderitanya. Karena saya melakukan hal seperti itu terhadap keponakan saya sendiri. Itu keponakan saya juga bilang, kalau gitu caranya kan saya tiap setengah jam, setelah 1 jam minum obat kan. Nah ya itu makanya kadang-kadang orang tuh begini, diberi tulisan 3 kali sehari gitu. Nah itu akibatnya apa? Pagi sarapan minum 1 mangkok obat, nanti siang 1 mangkok obat. Nah itu sebenarnya nggak boleh, harus dilihat interaksinya. Dan sekarang juga tidak boleh tuh sebetulnya nulis 3 kali 1, itu nggak boleh. Seharusnya ditulis jamnya. Gitu. Oh gitu, oke. Itu. Interaksi itu maksudnya akan tidak berfungsi ya Bu ya? Ya, jadi gini, interaksi itu ada bermacam-macam interaksinya. Interaksi obat dengan obat masuk di dalam lambung secara fisik, katakanlah ada obat yang mengandung zat A, gitu. Obat satunya zat B. Zat A dalam zat dan zat B itu saling mengikat, gitu.
Akibatnya masing-masing yang tugasnya itu menjadi terapi untuk penyakit ini, menjadi terapi penyakit ini tidak bisa karena sudah saling mengikat gitu. Atau interaksi obat dengan makanan, susu dengan obat-obat kalsium, nah itu dia akan diserap, akan berinteraksi, dijadikan. Nah, terus ada lagi secara mekanisme terhadap penyembuhan. Jadi obat ini titik tangkapnya sama reseptor namanya ya. Yang satu untuk anti diabetes katakanlah, yang satu untuk anti apa. Tapi pada waktu berada dalam darah itu berebutan masuk ke titik tangkapnya itu. Jadi akibatnya yang satu jadi tidak bisa menyelesaikan tugasnya karena tempatnya sudah dipakai oleh obat lain. Gitu. Oh, oke. Jadi bagusnya tuh bukan 3 kali sehari, tapi seharusnya kita minta jam berapa aja ya, Bu ya? Ya itu untuk menghindari itu tadi. Oh, Nah, itu memang sangat complicated ya. Kita harus melihat obatnya itu kapan dia waktu paruhnya, kapan dia mulai istilahnya itu terurai, kapan dia ada obat yang mekanisme peluangnya panjang sekali, ya. istilahnya di setengah. Memang sampai saat ini itu masih nggak ideal. Saya lihat di Amerika itu juga orang tua-tua yang di sana itu kalau makan itu ya pagi satu gembol, satu gembol gitu. Iya. Sulit kita sebagai apoteker sudah memberitahu pada waktu mereka ngambil di apotek ya. Ini jam sekian, ini jam sekian, jam sekian. Tapi kenyataannya di lapangan pasiennya juga nggak bisa melaksanakan itu. Ya udah semuanya dimasukkan jadi satu. Iya, iya. Ibu Erni, ini banyak banget ya sebenarnya, kayaknya 2 jam 3 jam itu nggak bakalan ini. Saya banyak banget dapat insight loh, dan mudah-mudahan teman-teman Ceritanto dimanapun ya di dunia ini yang menonton channel Ceritanto bersama Ibu Erni Kolopaking, seorang dosen dan praktisi kesehatan, mudah-mudahan tercerahkan ya dengan apa info-info atau insight-insightnya. Jangan pernah minum obat sembarangan gitu ya. Kalau Ya. bukan diresepkan dengan dokter. Jadi yang tadi kita membicarakan masalah penggunaan antibiotik atau antimikroba kepada manusia ya. Tapi ternyata sekarang ini di dunia juga para peternaknya itu bisa sapi, kambing, babi, unggas, ikan, semua menggunakan antibiotik juga gitu masalahnya itu. Makanya ini ada gambar yang ini sindiran ya. 80% antibiotik yang digunakan di peternakan itu akhirnya berakhir di piring Anda. Nah, sekarang ini ada gerakan juga bahwa antibiotik tidak boleh digunakan di peternakan kecuali untuk hal-hal tertentu. Pada umumnya ini orang-orang luar negeri ya yang industri peternakannya itu sudah canggih ya. Kapan itu beberapa tahun yang lalu ada protes dari peternak-peternak Inggris bahwa mereka tidak setuju dengan peraturan-peraturan tentang penggunaan antibiotika tapi sekarang lebih melunak. Nah ini contohnya, sapi ini disuntik macam-macam gunanya untuk growth enhancer, untuk antibiotik, untuk flavor, untuk ini. Nah ini isinya dagingnya itu gini dan sebagaimana kita ketahui antibiotik itu bisa mengendap dalam daging. Jadi ini ya dikasih oleh ternaknya obat, dimasukkan dalam makanan, terus dia makan, terus dagingnya itu mengandung antibiotik. Nah daging ini masuk ke orang kita makan kan. Nah akibatnya bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh kita, yang bakteri komensal, bakteri yang baik itu yang mencerna, membantu pencernaan kita, itu akhirnya mati diganti dengan bakteri yang itu tadi, yang secara mutasi dia, secara alamiah dia bermutasi resisten. Terus dia koloni di situ. Nah ini jadi akibatnya ini, nah ini isinya itu akhirnya kita masyarakat itu masing-masing, nah ini sudah punya koloni-koloni antimikroba yang resisten, akan sangat merugikan. Ini ya, akhirnya seluruh environment akan menjadi terdampak. Udah ya itu ya tadi ya. Jadi ancamannya tadi
pasien tidak bisa dikelola dengan baik, bahkan meninggal. Nomor dua, biaya perawatan menjadi lebih tinggi ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya tiga itu tadi ya, alamiah, kemudian selective pressure, dan penyebaran. Nah sekarang oke lah, kalau semua itu terjadi ya, nggak masalah kalau antibiotika yang ada di pasaran itu bisa terus diproduksi yang baru, yang belum resisten, yang belum. Nah, konyolnya dalam hal pengembangan antimikroba atau antibiotik itu perusahaan-perusahaan farmasi itu juga sangat kesulitan karena membuat antibiotika baru itu sangat sulit. Ya, itu yang tadi saya katakan ya. Paling-paling itu diubah-ubah rumus bangunnya. Sebagai contoh gini ya, pada waktu tahun 83-87 itu hanya ada 16 antibiotik baru. Kemudian tahun 88 sampai 92 itu hanya 14 ini ya. Terus 97 lebih sedikit lagi 10. 2002 lebih sedikit lagi 7. 2007 5. Ya, 2012 itu tinggal 2. Jadi pengembangan obat baru itu tidak ada. Artinya obat yang antibiotika yang masih resisten itu enggak secepat yang kita harapkan gitu. Beda dengan anti hipertensi, anti diabetes gitu. Mengapa begitu? Nah, ini jadi kalau kita membuat obat itu di pharmaceutical industry ya, dari awal pekerjaannya itu mengisolasi, testing macam-macam, itu sudah membutuhkan paling tidak 5 tahun. Kemudian dia lapor ke Badan POM gitu ya, bahwa saya membuat ini, hasilnya begini. Nah ini nanti Badan POM atau badan-badan seluruh dunia seperti di Amerika itu kan FDA ya, itu mengevaluasi, terus mereka bilang boleh dilanjutkan. Gitu. Nah boleh dilanjutkan itu fase 1, fase 2, fase 3. Dilanjutkannya itu ke clinical, namanya clinical studies itu artinya boleh dicoba terhadap orang yang sebelumnya ini belum dicoba terhadap orang. Nah sekarang masalahnya dicoba terhadap orang itu juga orangnya tertentu, masih muda, umurnya muda, laki-laki, terus macam-macam lah. Otomatis ya tidak boleh untuk wanita hamil, tidak boleh untuk anak-anak, tidak boleh untuk orang tua dan sebagainya. Padahal itu membuat yang disebut dengan penelitian itu sangat vakum gitu, maksudnya eksklusif gitu. Padahal nanti obat itu kan pada waktu dia dipasarkan dipakai oleh seluruh manusia dalam kondisi apapun gitu. Nah ini yang terjadinya seringkali hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak seperti yang diinginkan. Ini aja sudah 7 tahun ya. Nanti lapor lagi ke FDA. Nanti direview oleh FDA selama 1,5 tahun. Baru dilepas. Nah ini dilepas pun pabrik obatnya harus mempunyai kewajiban untuk post marketing surveillance, artinya dia harus melihat apakah obatnya itu aman, karena kita nggak tahu kan di sini tuh hanya kelompok manusia tertentu saja yang dijadikan uji coba. Nah ini pernah kejadian yang disebut dengan obat thalidomid itu tidak pernah diuji coba kepada wanita hamil, padahal waktu di pasaran itu diminum oleh wanita hamil. Kalau Mas Anto tahu itu bayinya lahir itu yang cacat, yang tidak ada tangannya, tidak ada kakinya itu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, antibiotik itu lebih sulit lagi. Makanya sekarang ya, ini contohnya minimum mengembangkan obat baru 13 tahun dan minimum cost-nya itu $100 juta. Mahal juga ya. Nah, akibatnya apa? Investor melarikan diri, udah nggak mau lagi mencoba-coba untuk menemukan antibiotika baru. Mereka lebih senang obat-obat yang lama, yang penggunaannya lama, orangnya kronis, jadi terus-menerus membeli, kan untung dia sampai patennya habis 15 tahun. Nah, kalau antibiotik dia menggunakan, memasarkan baru 2 tahun sudah resisten. Uang belum kembali. Ya, investornya ya nggak mau, akibatnya ya begitulah. Makanya sekarang ini WHO dan pemerintah negara-negara maju itu memberikan insentif terhadap pharmaceutical industry jika dia mau terus melakukan penelitian untuk mengembangkan antimikroba yang baru. Tapi ya tetap aja kecepatan resistensi antimikroba itu kalah dengan penemuan antibiotika yang baru yang masih resisten. Itu. Nah, karena itu, nah sekarang itu
ada yang disebut dengan post antibiotika era. Artinya kalau sudah benar-benar terjadi bahwa nggak ada lagi antibiotik baru, semuanya sudah resisten yang sudah ada di pasaran, maka kita itu akan hidup di masa post antibiotik. Artinya setiap penyakit infeksi yang diderita oleh manusia maupun hewan itu tidak ada antimikrobanya yang sanggup melawan bakterinya karena bakterinya sudah super bug semua gitu ya. Akibatnya ya itu tadi. Ini WHO itu membuat prediksi tahun 2050 10 juta manusia akan meninggal. Ini pernyataan tahun 2019 setelah mereka melakukan penelitian. Nah, itu namanya the end of the world atau kiamat ya. Makanya mereka itu membuat ini istilahnya itu sumpah palapa ya. Waktu Hari Kesehatan Dunia pada tahun 2011, mereka itu membuat begini. Ini drug resistant. Nah, ini pihak-pihak yang bisa menyelamatkan gitu ya. Ada komitmen, we need komitmen, ini macam-macam. Kemudian no action today, no cure tomorrow. Ya, kalau kita nggak eksis, maksudnya kalau kita nggak action hari ini, nanti tomorrow itu nggak ada lagi terapi yang bisa mengendalikan penyakit infeksi. Nah, dari situ kita membuat prediksi generasi kita yang akan datang akan seperti generasi sebelum antibiotika ditemukan. Meninggal gitu. Dan terutama pasti anak-anak, karena anak-anak itu kan balita itu kan sering sakit, mencret, pilek, ini segala. Mencret ada yang bisa diberi antibiotika, tapi ada yang tidak perlu diberi antibiotika. Tapi somehow setiap penyakit infeksi yang dijalani atau dialami oleh balita atau 1 tahun pertama, 3 tahun pertama ya bayi itu yang paling rentan kan. Kemudian orang-orang manula ya seperti suami saya gitu jadi rentan karena underlying disease-nya sudah ada, imunitasnya turun, kena bakteri yang resisten, ya sudah game gitu. Nah, penanggulangannya bagaimana? Kalau fenomena alami tadi kita mencegah kodrat Allah tadi tidak bisa ya, akan terus begitu. Tapi untuk mencegah tekanan selektif sangat bisa. Untuk penyebaran sangat bisa. Bagaimana caranya? Ya itu tadi. Untuk tekanan selektif kita menggunakan antimikrobia secara bijak dan bertanggung jawab. Sedangkan kalau untuk penyebaran kita laksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Pada waktu sebelum pandemi ya, saya itu yang namanya sosialisasi, kampanye tentang protokol kesehatan itu sulitnya setengah mati. Tapi begitu pandemi, karena ada nyata ya bahwa selama pandemi kita tidak bisa mematikan virus COVID dengan antibiotika karena memang antibiotika bukan untuk virus. Di samping itu kita juga belum punya antivirus untuk spesial untuk COVID. Akhirnya kita kan bisanya dengan vaksin. Vaksin itu pun yang tadi ditanyakan oleh Mas Anto, katanya vaksin itu terburu-buru. Kalau kita lihat tadi ya pengembangan obat baru kan minimum 13 tahun, 15 tahun. Sebenarnya vaksin itu juga begitu peraturannya. Tapi karena dunia dalam kondisi emergensi, masa nunggu 15 tahun, nanti kan semua mati. Ya udah, proses itu dipercepat. Sehingga dalam waktu 1 tahun diberi judul diluluskan dengan persyaratan, gitu kan. Kalau kita baca dokumen-dokumennya WHO maupun Badan POM. Dan sampai sekarang vaksin-vaksin COVID itu masih terus diteliti, gitu. Jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi untuk protokol kesehatan tetap gunakan 5M itu. Dulu sebelum ada COVID, kita nggak pernah punya jargon 5M. Mencuci tangan, memakai masker, mencegah kontak gitu ya, menghindari kontak gitu-gitu ya. Tapi sekarang kita lebih mudah. Dan saya merasa bahwa sekarang masyarakat itu lebih familiar lah kalau diminta untuk melakukan protokol kesehatannya. Antara lain yang kita lihat kalau di rumah sakit itu alkohol gliserin ada di mana-mana. Kemudian para petugas kesehatan juga lebih aware. Dulu itu yang memberikan fasilitas, membuat kampanye dan sebagainya itu memang tugas kita bersama di
di setiap pelayanan kesehatan ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit kecil, baik swasta maupun pemerintah loh ya. Jadi swasta pun harus, dan sekarang sudah lebih banyak, lebih bagus lah. Saya optimis ya, mudah-mudahan antibiotika ini resistensinya bisa dikendalikan, diperlambat ya, sambil kita terus mencoba untuk meneliti antibiotika yang baru. Cuman untuk masyarakat awam ya, saya menghimbau jangan membeli antibiotika tanpa dievaluasi oleh dokter dulu gitu loh. Itu paling enggak itu orang awam ya. Saya mohon ibu-ibu rumah tangga gitu, yang biasanya mengendalikan kondisi kesehatan di rumah tangga kan ibu-ibu. Jadi jangan mudah sekali gitu beli antibiotika di warung, apalagi cuma satu emplek, isinya 10, terus nggak tahu apakah itu cocok enggak, karena setiap bakteri itu mempunyai musuh antibakterinya sendiri gitu. Bagaimana kalau tifus itu chlorphenicol dan atau apa ini keduanya apa, ada juga sih yang disebut antimikroba yang broad spectrum, bisa untuk berbagai macam bakteri, tapi itu tidak dianjurkan untuk digunakan seenaknya gitu. Itu namanya makin mempercepat resistensi sehingga superbug gitu. Jadi begitu Mas Anto. Oke. Jadi misi saya itu apa dalam pembicaraan ini ingin menggugah ya masyarakat awam supaya turut berperan serta untuk eman-eman menyayangi antibiotika yang sudah kita punya, jangan diglangsal kalau bahasa Jawanya, jangan dipakai seenak-enaknya, seumbar-umbaran gitu ya, supaya dia masih bisa bertahan lama gitu, sehingga kita pada tahun 2050 itu tidak kehabisan antibiotika yang masih peka gitu. Itu intinya itu. Ya, Ibu masih punya PR nih saya nih. Saya agak-agak apa namanya, tapi nanti aja nggak usah dibahas sekarang tentang sebenarnya antibiotik itu dikembangbiakan atau gimana itu nanti aja ya. Mungkin itu satu bahasa benar. Secara singkat gini aja ya. Jadi penemuan penisilin itu kan secara tidak sengaja ya. Itu yang suatu mukjizat ya. Jadi ada peneliti namanya Alexander Fleming, dia secara tidak sengaja dia itu membuat itu ya, jadi biakan bakteri, dia menulis gitu, kok tiba-tiba dia melihat bahwa di satu bagian dari petri dish-nya itu tidak tumbuh bakteri. Kemudian dia cari-cari kenapa, ternyata itu ditumbuhi oleh suatu jamur yang disebut Penicillin notatum. Nah itu dari situ diperiksa rumus bangunnya, rumus kimianya, begini, akhirnya diputuskan, kalau kita menunggu penisilin ditumbuh kembangkan ya, seperti peternakan katakanlah durian gitu ya, menanam durian banyak terus nanti dipanen gitu, itu yang nggak akan nyampe. Jadi akhirnya kita dunia farmasi itu selalu kalau kita mempunyai ingredient atau zat aktif dari alam, kita menyelidiki satuan kimianya itu apa, terus kita berusaha untuk membuat secara sintetis gitu. Oh gitu. Nah, dengan sintetis itu dari alam ya Bu ya, antibiotik itu ya, sintetis ya berarti ya. Sintesis, semua disintesis. Ya. Tapi datangnya dari alam yang kita pelajari. Untuk berikutnya ya seperti yang penicillin notatum itu kan intinya beta lactam ya. Terus kemudian ada cabang-cabangnya, rumus-rumus ini. Nah, itu kita tingkatkan terus. Jadi mulai dari penbitin, ya, ampicillin, kemudian kita ganti kita ubah-ubah jadi amoxicillin, kita tambahi lagi amoxicillin tambah asam clavulanat supaya dia lebih tahan terhadap bakteri sehingga tidak cepat-cepat resisten bakterinya. Nanti kita udah adik lagi jadi cephalosporin gitu Mas. Ibu, artinya antibiotik ini sebenarnya ada yang dari alam ya Bu ya? Maksudnya tidak harus dari sintesis tapi dari alam itu memang ada ya? Iya, dari alam. Artinya enggak dari di Indonesia ya udah ada peneliti dari ITB ya, Profesor Edin Julina itu, dia bisa mengambil tanah ya, dia
di daerah tertentu di Indonesia. Kemudian dia evaluasi kimianya bagaimana. Nah, kemudian diketemukan. Nah, selanjutnya diproduksi secara sintetis gitu, Mas. Oke, oke, oke. Jadi ada yang berasal dari alam, tapi ada yang bio murni berasal sintetis. Jadi kita ngotak-ngotik sendiri gitu. Tapi untuk keamanannya yang baik dari alam apa memang dari yang sintesis untuk diagnosa apapun itu? Oh, sama saja karena sebagaimana kita tahu tadi ya, pada waktu tadi yang tahap pertama itu yang gambarnya ada industri farmasi yang ada tabung reaksi, itu tempat pertama kali di mana kita itu mengelola bahan alam menjadi obat-obat sintetik ya. Contohnya seperti gini ya. Kalau kita ini katakanlah ya membuat obatnya itu bisa manjur kalau dosisnya itu 1 kali minum 1 kilogram gitu misalnya. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi, ya. Nah dalam proses itu benar-benar semua hal itu diteliti. Kadang-kadang ada dosis yang terlalu kecil, sedikit saja langsung toksik mematikan. Nah itu obat-obat seperti itu ya dibuang semua. Jadi zat-zat maksud saya belum sampai obat. Jadi pertama kali itu zat berkhasiatnya itu betul-betul diteliti dari segala macam arah. Setelah itu baru dipikirkan apakah ini bisa bentuk kapsul, apakah bisa tablet, apakah lautan. Karena kadang-kadang nggak bisa dipakai dengan lautan karena membutuhkan pelaut yang terlalu besar. Gitu. Jadi banyak faktornya, Mas. Jadi ada fisikanya, kimianya, kemudian mekanisme kerjanya. Kalau sudah betul-betul oke, sudah kita bisa bilang ini loh obat saya bisa dibuat suntikan 500 mg per mililiter misalnya gitu ya. Nah itu dilaporkan ke FDA. Nanti FDA itu penuh dengan orang-orang saintis yang mengelola lagi. Dilihat semua dokumen penelitian yang kita masukkan itu. Nanti kalau FDA sudah merasa aman, boleh dicobakan pada manusia. Nah, pada waktu manusia itu kan 7 tahun. Itu lebih lebih ketat lagi. Cuma masalahnya orang yang jadi manusia coba itu terlalu selektif gitu loh. Ya, nah, itu seringkali tidak mencakup untuk semua faktor populasi. Ya, kayak misalkan yang hamil, yang kayak gitu, mungkin enggak. Kan nggak ada orang hamil mau dijadikan uji coba. Betul, gitu. Betul. Nah, nanti ketahuannya pada waktu fase sesudah dipasarkan. Nanti bermunculan tuh adverse reaction. Oh, ini ternyata dulu sudah diperiksa ini ternyata pada waktu dipakai secara luas oleh masyarakat itu ketahuan muncul adverse reaction-nya. Banyak Mas obat yang kayak gitu. Kemudian nanti ditarik dari peredaran. Makanya punya bisnis industri farmasi itu tidak selalu menguntungkan loh. Semua orang kan selalu bilang enak punya industri farmasi gini-gini. Ruginya juga banyak, risikonya juga banyak. Gitu. Jadi ya, tapi ya demi kemanusiaan ya kita tetap harus mencari obat-obat baru. Macam-macam. Dan itu bukan hanya antibiotik saja. Katakanlah obat anestesi ya. Kalau Mas pernah dulu dioperasi, dulu kan pakai ether untuk anestesinya. Aduh, rasanya nggak enak sama sekali. Saya tuh pernah itu merasakan pada waktu saya masih kecil dioperasi usus buntu, dapatnya ether. Sekarang kan enak. Pakai suntian macam-macam obat anestesi yang baru-baru. Saya itu ada salah satu anestesi yang alergi. Anestesi lokal itu pasti saya ininya. Ya, betul. Itu golongan lidokain itu memang sering kali menimbulkan. Makanya pada waktu di ruangan operasi itu kan selalu ada alat-alat obat-obat untuk mengatasi jika terjadi. Oke. Gitu. Ibu Erni, kita udah nggak kerasa, udah hampir 2 jam lebih. Ini luar biasa banget loh. Saya yakin teman-teman Ceritanto juga merasa
tercerahkan ya. Banyak info-info sebenarnya bukan hanya antibiotik pada akhirnya yang tadi Ibu Erni bilang tentang yuk kita ada pencatatan dokumentasi tentang setiap anggota keluarga kita. Terus tadi Ya, sapi, kita kan nggak tahu ya cara peternaknya itu gimana. Saya jadi agak-agak ngeri makan sapi sekarang. Gara-gara perbincangan ini. Kecuali mungkin yang mahal-mahal ya, yang Wagyu A5 mungkin ya, mungkin gitu. Sebelum kita menutup apa diskusi atau bincang-bincang manja kita ya pada sore hari ini, aku tadi hanya note beberapa rangkuman ya Bu ya, ya, bahwa semua orang bisa kena yang namanya, bukan orangnya ya, tapi bakteri yang masuk ke kita itu bisa ya, resisten. Semua orang. Ketika ya, imunitas itu turun. ya, Bu ya, ketika imunitas turun atau ada hal-hal lain kita lelah dan ya, apapun itu. Lalu kalaupun misalkan terjadi koloni di tubuh kita tapi tidak memberikan dampak negatif ya nggak apa-apa. Yang terpenting balik lagi imun kita ya, betul. dibenarkan ya, dengan caranya gimana ya, dengan makan 5 sehat Sehat, sempurna, olahraga. cukup yang tidur, jauhkan merokok kan saya perokok ya, Nah, alkohol itu dan lain salah. sebagainya. Iya, Ibu. Terus yang terakhir, menular gak sih? Yes, bisa menular, teman-teman. Saya pikir juga ini hanya Ya, virus doang. Ternyata bisa menular lewat udara, air, kontak kita dengan ya, kita apapun ya yang punya resisten bakteri itu. Kemudian makanan, kemudian dari tangan dokter mungkin ya yang kurang bersih ya, walaupun ya, melakukan betul. SOP ya, betul ya Bu ya. Ya, Kemudian juga sebenarnya sekarang sudah timbul yang namanya satu bakteri itu bisa rentan terhadap mikroba, atau satu bakteri itu bisa rentan terhadap beberapa antibiotik itu sudah ya, ya Bu ya. Betul ya Bu? ya, ya, betul. Itu namanya superbug. Superbug. Ya. Ya, Ada juga tadi saya note bahwasanya jangan pernah beli ini buat emak-emak plus 62. Tolong banget ya. Mulai sekarang kalau yang udah nonton channel ini bersama Ibu Erni, nanti Ibu Erni juga boleh dikasih IG atau kontaknya di deskripsi ya Bu ya. Kalau mau ada ya, tanya boleh ya Bu? boleh, boleh. Boleh, oke. Jadi Ya, buat mama plus 62 jangan beli obat sembarangan ya teman-teman ya. Apalagi yang mengandung antibiotik. Karena kita nggak tahu anak kita tuh ada alergi terhadap antibiotik. Sehingga terjadi tadi kayak yang bayi yang merah-merah tadi. Atau bahkan yang ada ruam di mulut dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga ada, kan hanya anak-anak, suami kita, oh tetangga iya, yang, kita, yang udah dewasa juga ya dewasa Bu ya. juga. Hmm. Bisa kena, karena proses alergi itu bisa terkena, bisa mengenai semua orang, tapi tidak semua orang sama gitu. Iya, iya, betul. Sebagai contoh, saya tidak mengidap alergi penisilin, buat saya oke saja, Iya. tapi orang lain tidak oke gitu. Iya, betul, betul. Terus juga saya tadi note dari Ibu Erni bahwasanya antibiotik itu sebenarnya ada, misalkan untuk penyakit apa ya Bu ya, tadi tipes itu ada antibiotiknya sendiri ya Bu ya. Ya, Spesifik ya. Jadi betul. makanya jangan beli emak-emak nih, punten banget, maaf banget ya. Yang emak-emak di Segala macam antibiotik. segala macam tanpa ada Hmm. persetujuan dari dokter. Mulai Ya, betul. untungnya alhamdulillahnya saya tuh nggak paling nggak suka minum obat kalau nggak terpaksa. Untungnya. Nah, saya Ya, mau menularkan kepada teman-teman Ceritanto yang mungkin menonton ini di seluruh dunia dimanapun. Mudah-mudahan ini mendunia ya, terutama orang-orang Indonesia yang berada di belahan dunia manapun. Terus apa tadi pencegahannya ya, tentunya jangan beli obat ya tanpa resep dokter. Oke, Ibu, sebelum kita mengakhiri tadi saya udah rangkum kata-kata pamungkas nih, khususnya buat ya balik lagi emak-emak plus 62 apa nih Bu, sebelum kita mengakhiri ini. Yang kata-kata pamungkas Ibu apa? Seorang Ibu Erni kalau pakai. ya. Yang pertama ya, usahakan kita itu selalu ingin mengetahui tentang kesehatan diri sendiri dan cara mengelolanya gitu. Karena pada dasarnya kan tidak setiap orang dikaruniai kesehatan yang prima dari awal kan. Ya, Jadi ya, apalagi sekarang ya, katakanlah kita mempunyai anak autis misalnya kita, atau apalah gitu. Nah, setiap kondisi itu setiap anggota keluarga kita mempelajarinya dengan baik ya, dari semua aspek ya. hmm, Nomor dua, khusus untuk aspek obat,
tolong menggunakan obat secara bijak dan bertanggung jawab. Jika tidak mengetahui, kita bisa datang ke apotek, tanya kepada apotekernya, minta informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Yang kalau ke dokter, kita minta penjelasan dari dokter, diagnosanya bagaimana. Jadi Ya. kesimpulannya intinya itu jangan cuek lah terhadap kesehatan kita sendiri. Karena belum tentu bahwa kita pergi ke tempat pelayanan kesehatan atau ke tenaga kesehatan atau ke warung-warung kayak ini tuh pokoknya apa istilahnya ya, kita harus berkonsultasi kerjasama dengan orang, jangan cuek terus nganggap dirinya sendiri yang benar ya. Karena ya nanti yang rugi ya diri sendiri gitu. Jadi jangan karena kita mungkin maaf nih ya, mungkin kita juga secara keuangan juga tidak baik, tapi bukan berarti kita ngebeli obat sembarangan ya Bu ya, itu akan lebih memperparah lagi. Lebih baik berdoa aja, karena doa itu lebih manjur dari obat manapun ya Bu ya. Jadi jangan, justru kalau kita minum obat sembarangan, apalagi yang ada antibiotiknya ini, karena topik kita itu ya nanti akan memperparah justru. Betul ya Bu ya? Betul ya. Oke. Ya. Banget Ibu Erni atas saya juga terima kasih bincang-bincangnya. Semoga video ini tuh viral. Amin. Mudah-mudahan juga banyak yang teredukasi ya Bu ya. Ya. Akhir kata, Anto Sutanto dan Ibu Erni Kolopaking, seorang dosen dan praktisi kesehatan undur diri. Selalu bersyukur ya teman-teman Ceritanto, tetap semangat dan semangat berkarya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Insya Allah kita sehat. Selamat.